Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya wa la rasulah ba'da wa ba'd. Sahibul bait, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah syukur. Mari kita memanfaatkan pertemuan ini dengan sama-sama saling watawasau bil haq, watawasau bis sabr, saling mengingatkan kepada kebaikan dan kesabaran. Malam hari ini kita diundang oleh sahibul hajat makan nasi malam hari, bukan makan malam. Mana yang kita makan ini nasi bukan malam, tapi makan nasi di waktu malam. Menjamu kita, ngajak kita makan di tempat yang mulia ini. Semoga kebaikan yang telah dilakukan ini akan mendapatkan nilai balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala dhaif fi baitihi." Di sini ada hadir Ustaz Kashful Anwar, salah satu alumni Pondok Pesantren Al-Riyad. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhubungan dengan fadilat rumah yang disanjoi oleh tamu. Idza dakhala dhaif fi baitihi dakhala ma'ahu alfa rahmatin wa alfa barakah. Apabila ada tamu datang ke rumah kita, setiap tamu yang datang masuk ke rumah kita, dia membawa 1000 keberkahan dan 1000 rahmat. Jadi wong yang paling rugi, kata Nabi, di dunia ini kalau dalam satu hari sikok pun tidak ada tamu datang ke rumah dia, itu wong rugi. Jadi kalau rumah itu sering disanjoi wong, berarti rumah itu sering mendapatkan keberkahan dan rahmatnya Allah. Jadi siapa baik yang datang, insya Allah orang yang masuk ke rumah kita dengan tujuan silaturahmi, itu berarti dia telah mendatangkan 1000 rahmat dan 1000 keberkahan. Wa idza akala dhaif, apabila tamu tadi makan, a'tahu Allah bi kulli luqmatin, Allah berikan pahala setiap suapan, ka haji mabruratin wal umrati maqbulah, dapat pahala seperti haji yang mabrur dan umrah yang makbul. Setiap suapan, jadi setiap dia nyuap, setiap dia minum, itu mendapatkan nilai pahala haji dan umrah. Maka itu Bapak Ibu, kalau kita sanjo ke rumah wong, dinjuk wong makan atau dinjuk wong minum, kita tidak sudi makan dan tidak sudi minumnya, berarti kita telah berbuat zalim dengan sahibul bait. Dengan kita tidak makan dan tidak minum itu, berarti menghalangi wong tadi dapat pahala. Cemininan makan duku, hitung wae kok. Kalau duku ini sekilo isinya 100, berarti malam ini pergi umroh 100 kali, pergi haji 100 kali, ya. Jadi semakin banyak yang dimakannya, semakin banyak pahala. Maka itu jangan lupa nyiap ke kacang. Jadi kalau datang jualan kacang, Jadi sekali-sekali dia nyentuh kacang itu 100, berarti 100 kali pergi haji dan umroh. Itu pahala. Artinya Bapak Ibu, kalau ada tamu datang, siapapun juga wongnya, jangan pernah kita merasa dirugikan dengan kedatangan mereka. Jangan sampai kita merasa macam mendapatkan beban dengan datangnya keluarga kita atau kawan kita. Sekadar kita nyiapkan kopi secangkir, teh secangkir. Alhamdulillah sekarang sudah ada air mineral ini, lebih gampang lagi. Tuh, jangan sampai. Saya pernah pergi ke Kalimantan ke Martopuro sana. Sekian banyak sanjo di rumah wong, tidak ada minuman dan makanan. Setiap rumah wong dibasoi, walaupun dia roti, itu air minum, ada kawannya makanan.
Ternyata di Banjar itu, di Martapura, sungguh mengamalkan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu kita sebagai pasangan suami istri, kita laki bini ini milik dua keluarga. Kadang yang datang keluarga istri kita, kadang yang datang keluarga suami. Kalau dia nyuruh dua keluarga ini tidak ada harmonis, nah itu galak lainnya boba tuh. Keluarga lakinya datang, mulai bininya boba lainnya. Oh datang lu sama kamu. Oh lain. Puji kami yang Palembang mencucu lainnya. Kadang-kadang lagi keluarga istrinya datang, suaminya yang tak setuju. Padahal kita suami istri ini milik dua keluarga. Kadang-kadang dengan pernikahan kita nih rezeki kita dilebihkan oleh Allah, sehingga dua keluarga pandangannya ke kita kan. Jadi artinya kita ini milik dua keluarga. Maka itu rumah yang kita miliki, kita buka seluas-luasnya untuk dua keluarga datang. Tidak ada ruginya. Memang pandangan zahir kita becaknya banyak keluar dana, tapi sesungguhnya pahala yang kita dapatkan kelak di hadapan Allah. Hari Lebaran kita nih ngerasa Bapak Ibu sebagai orang kampung, hidup di kampung, kalau Lebaran ya makan ya paling lah kue kik, yang hijau nih kue apa? Kue pandan, dodol itu loh. Tapi giliran kita saja rumah keluarga kita makanannya mewah-mewah kan. Jadi macam ayam metu dari leban, ayam metu dari kandang. Tengok makanan lemah itu, ya Allah. Di dalam apa dia bahasa Jambi, jadi kami gelok. Ya sama. Toples. Molo. Makanan-makanan di molo itu Bapak, kadang-kadang keluarga kita yang dari dusun, dari desa, nyingok makanan di rumah kita tuh tidak ada di rumah dia, bukan main makan 3 kali ngembek selesai. Datang kan lo Bapak yang ngajak anak 5, yang ngajak anak 3, besar-besar kalau tangannya, kalinya kom 10. Ada lagi yang ngawak plastik, mau balik. Biarlah Bapak, biarlah mereka nak makan dengan senang, biarlah. Kita baca meli lagi. Semua yang mereka ambil itu mendatangkan pahala, tidak ada rugi untuk kita. Tapi adonian kadang-kadang manusia ini sengaja dia ngintip di jendela siapa yang datang. Yuk tahu tak kati? Yuk tahu Bapak tidak? Kasih tahu ini. Karena yang datang ke rumah kita, apapun hajat dia, tetap begitu dia masuk, membawa 1000 rahmat dan 1000 keberkahan. Memang yang masuk datang tuh macam-macam. Ada yang action ngebuntu lah, macam-macam. Oh, ada yang nak kelasan lah, ada yang nak minjem duit lah. Kalau minjem ibu, oh bapak, kalau orang nak minjem duit, kita ini dipujinya sampai bocok langit. Assalamualaikum sana. Oh, ponaan nanti apa bapak? Sehat ya Allah. Kita pancik di sedih ni apa pancik? Bicik kau lah sakit pulang. Susahnya. Jadi ya kalau ada duit tolong, kita ujungnya duit ini. Berapa lang cik? Kalau ada 3,5 lah cik. Gitu ada 50, nah, cukup ke apa 50, melai panjang. Itu yang minta, ada yang minjem Bapak. Nah, gile kan malik kan maka itu kadang-kadang kita pegel minjem uang duit itu. Datang ngomong kakek aku dapat duit, minjem aku balik ke ini. Lemaklah kita masuk kamar, ambil duit yang nilainya kecil, kita nak minjuk baik. Tadi lah. Gak kali minjem gak 1.500.000. Maliknya kapan? Duluan lagi kiamat lagi dia. Malik utang itu duluan lagi kiamat, baru dia malik. Sangkinnya. Kalau sudah punya utang Bapak Ibu, wong nak malikkan duit utang tadi, berlomba berjalan dengan semut, cepatlah semut dari dia. Wong punya utang nak malikkan utang,
dengan semut berjalan masih cepat semut dari dia. Kadang-kadang Bapak Ibu yang kita ngutangi tadi jadi pegel, dionyo tadi berutang dengan kita galak, dionyo malik tidak galak, seolah-olah tidak ada duit untuk malikkan, tapi hidupnya mewah, beli baju, beli kendaraan. Ketika kita nak tagih, kapan ngomong, kau kesana aku juga, kau ke keluarga aku, madai nak ditagih-tagih. Padahal Bapak Ibu yang namanya utang, walaupun orang tua dengan anak tetap namanya utang. Padahal Bapak Ibu, utang itu sesuatu hal yang menghalangi proses perjumpaan kita kepada Allah. Nafsul mu'min mu'allaqatul bidaini hatta yaqda anhu. Terus orang mukmin tidak dapat menghadap Allah selagi masih menanggung hutang. Tuh, jadi tidak baca sembarangan dengan masalah hutang. Jadi di Palembang ada yang nanya di radio, Ustaz, ada uang hutang dengan aku, dia tidak ada nak balik-balik ke. Jadi maksud saya tuh hutang tadi itu nak diikhlas ke. Maksudnya tidak lagi ditagih hutang tuh. Perlu tak tunjuk tahu dengan orang itu bahwa utang dia sudah diikhlaskan. Saya jawab, tak usah dikasih tahu. Kalau orang punya utang dengan kita, nak kita ikhlaskan utang itu, tak usah dikasih tahu dengan dia. Kalau dikasih tahu, dia berhutang lagi, ikhlas lagi. Jadi tak usah dikasih tahu, biar Allah utang dia aku ikhlas, sudah, tak usah ditagih lagi. Tapi tidak perlu tak usah dikasih tahu kepada yang punya badan bahwa utangnya kita ikhlaskan. Karena Bapak Ibu, perkara utang ini pacak merusak hubungan keluarga. Utang sama dengan pilpres ini ya. Pilpres ini, soal pemilihan ini pacak rusak keluarga oleh gara-gara pemilihan. Maka itu biar macam mana sebagai seorang penceramah, sebagai seorang guru, tetap mengingatkan kepada kaum muslimin untuk menjaga persaudaraan. Harus dinomor satukan persaudaraan. Soal pilih presiden nomor 2. Ya, tapi nomor 1 tuh persaudaraan. Itu harus dijaga. Jangan sampai rusak. Ingatkan itu. Jangan gara-gara berbeda pemilihan kita keluarga kawan laju nak jahatan. Jangan bodoh. Nomor 1 kan persaudaraan. Nomor 1 kan persaudaraan dan persahabatan. Itu al presiden nomor 2 ya. Itu yang harus diperhatikan. Kita Bapak Ibu harus legowo. Kita sebagai warga negara Republik Indonesia harus lapang dada. Tidak boleh ada kebencian. Bahwa hak azazi itu adalah hak konstitusi, apa? Konstitusional. Hak masing-masing, hak azab, siapapun nak dipilihnya itu urusan dia. Wong nak pilih Pak Prabowo, lantaklah dia. Wong nak pilih Pak Jokowi, terserah. Tak perlu nak kita ribut. Urusan dia, itu hak dia. Itu urusan nak ribut. Tak usah dipermasalahkan. Dia nak milih Prabowo, lajulah. Nak milih Jokowi, biarlah. Itu hak dia. Jangan kita nak jadi masalah, nak jadikan masalah. Yang penting kita harus punya akhlakul karimah, punya akhlak, punya tuntunan yang baik, yang benar, sesuai dengan keyakinan. Karena ini menyangkut agama dan menyangkut negara. Alhamdulillah kemarin Pak Sandiaga Uno ke Jambi, alhamdulillah banyak sanaknya yang datang. Sanaknya, keluarganya, adik misalnya, ponakan mindunya, kumpul kalau kemarin di Masjid Agung katanya penuh. Di Angso 20 ya, penuh juga. Pokoknya lagi dalam rangka 22-an. Memang hidup ini Bapak Ibu kalau DWA tidak lemah, tidak lemah. Dalam kitab tafsir
Waktu Allah nyiptakan Nabi Adam alaihissalam hidup di dalam surga. Kita tahu Bapak Ibu, surga itu darun naim, tempat yang penuh dengan nikmat Allah. Segala nikmat Bapak, gak ada waisan ini. Itu ada pakai AC, kipas angin, dia sudah nikmat. Di dalam surga itu bahannya dari berlian, dari inten, sendoknya dari emas, batu koral corak cagaknya dari berlian, berlapiskan sutra. Pokoknya hebat makanan lemak. Tapi Nabi Adam tetap tidak merasa nyaman di dalam surga karena dewean. Nah, lamun dewean, nak ngajak kelakang siapa? Malaikat bukan lewang kelakang. Nanti dewean, hal tu banyak. Hidup mewah ternyata tidak enak. Diciptakanlah Ibunda Siti Hawa, makanya di dua. Jadi kalau dua itu baru pacak sempurna. Dan tanpa dua Bapak tak cak ngerokok. Ngokok mana baca kalau tidak dua. Biar mak mana tetap dua. Nah, oh, nak kalian lagi ini. Oh, nah, tuh. Keren. Ceramah juga kalau main tidak sedap, kalau main ini sedap. Jadi Bapak Ibu, angka dua itu adalah angka yang paling sempurna. Yang satu sempurna itu hanya Allah. Yang sifatnya satu sempurna hanya Allah. Lain dari Allah tidak bisa satu. Dari mana kita tahu? Dari mana ibu tahu cantik? Karena Allah ciptakan wanita yang jelek. Jadi ibu bersyukur dengan ibu-ibu yang jelek. Pacak ngimbangi jadi ibu cantik. Coba kalau Allah jadi kecantikan, mama, berarti ada hikmahnya. Tetap dua. Dari mana Bapak kita tahu kita pintar? Karena Allah ciptakan orang bodoh. Tetap dua jadi sempurna. Tanpa dua tidak akan sempurna. Dan sengaja Allah menjadikan manusia itu tidak ada yang sempurna. Allah jadikan manusia itu setiap kita memiliki kekurangan. Dengan kekurangan yang kita miliki untuk mendapatkan kesempurnaan. Ada yang ahli menerkan mobil, ada yang ahli menerkan AC, ada yang ahli menerkan busi, ada yang ahli menerkan mesin, ada yang ahli menerkan kacau, ada yang ahli motor, ada yang ahli masak, ada ahli nyait, ada tukang masak nasi minyak, ada tukang ceramah, ada maca doa. Banyak. Sengaja Bapak Allah jadikan manusia tidak sempurna. Kalau Allah jadikan kita sempurna, segala gawe dunia ni kita pacak kalau mati tegak. Masak kita, urus anak kita, jama kita, masak nasi minyak kita, nyait kita, nyuci kita, mobil rusak kita, mati tegak. Sejak 2 hari mati. 2 hari juga. Pasti Bapak, maka itu diciptakan oleh Allah ketidaksempurnaan. Maka itu hablum minan nas, suatu yang sangat penting, mengimbangi hablum minallah. Kepada hablum minallah kita baik, hablum minan nas juga harus baik. Dan orang yang melepaskan satu hubungan baik kepada Allah, tidak baik kepada manusia, tak bisa masuk syurga. Baik dengan wong, tapi kepada Allah adanya tidak taat, juga tidak dapat masuk ke dalam syurga. Maka itu supaya manusia sempurna, hablum minallah dan hablum minan nas harus dijaga dengan semaksimal mungkin. Dengan menjaga dua hal ini, insya Allah kita mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Semoga pertemuan kita pada malam hari ini diberkati.